Buat kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu sahabat saya yang luar biasa kerja keras mendukung bagaimana UMKM ini dimudahkan dalam pengurusan izin, tepuk tangannya. Dan tentu Ketua Kadin, walaupun menjaga yang besar-besar tetap tumbuh, tetapi peduli sama yang kecil-kecil. Nah, ini tepuk tangan juga. Dan saya lihat di sini ada perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek, Grab, Sampurna, termasuk BUMN BRI yang bisa mendukung daripada kerjasama ini. Tentu perwakilan dari Pak Menteri Koperasi, dari Pak Teten, lalu perwakilan dari Gubernur Jawa Tengah, Pak Sekda, para wali kota yang hadir, tentu Bapak Ibu dari para bupati yang hadir. Tentu ini sudah beberapa kali kita membuktikan bahwa kolaborasi kementerian itu sangat penting. Tidak mungkin kementerian bisa sukses menjalankan program dalam hal berdiri sendiri-sendiri. Hari ini kita bisa lihat, dan ini saya ingat event yang sudah kelima, bahwa Pak Menteri Investasi mengajak Kementerian UMKM dan kami Kementerian BUMN untuk bekerja sama. Dan ini tentu sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, yang dimana Bapak Presiden selalu menekankan bahwa basis daripada pertumbuhan ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. UMKM harus dikedepankan untuk dipastikan mendapat porsi yang besar. Tapi tentu tanpa kita membedakan bagaimana perusahaan-perusahaan besar kita pun menjadi pemain global. Jadi ini ada kesinambungan, keseimbangan. Saya selalu bercanda ketika datang ke daerah. Ibarat ekonomi kita ini perlu keseimbangan. Seperti membuat kopi. Ya, ada kopinya, ada air panasnya, ada gulanya. Gimana Bu? Diaduk atau tidak? Diaduk. Supaya apa? Supaya merata dan enak. Coba buat kopi tidak diaduk, pasti rasanya tidak enak. Sama, ekonomi yang kita bangun ini harus seimbang. Dan saya pastikan Bapak Presiden menekankan, kita bukan negara kapitalis. Kita bukan negara oligarki, tetapi negara yang jelas punya fondasi yang kuat, yang didorong berdasarkan tentu ekonomi kerakyatan UMKM. Dan ini kita jadikan UMKM sebagai rantai pasok yang berkesinambungan untuk juga para pemain global kita. Jadi tidak bisa berdiri sendiri seperti tadi. Kalau di antara kementerian kita tidak berkolaborasi. Dan kami tentu BUMN tidak jeruk makan jeruk. Tugasnya Pak Bahlil saya ambil, tidak. Tugasnya Pak Teten saya ambil, tidak. Tugasnya pemerintah daerah saya ambil, tidak. Tugasnya Kadin saya ambil, tidak. Tetapi kita fokus BUMN ini apa? Di pembiayaan dan di pendampingan. Kalau bisa kita membuka pasar, kita bantu. Dan terbukti dorongan daripada pembiayaan KUR ini terus ditingkatkan. Tahun 2024 Presiden menargetkan mencapai 30%. Tapi nanti ke depannya Indonesia seluruh pembiayaan perbankan harus mencapai 50%, tidak kalah dengan tetangga kita di Malaysia dan Singapura. Ini yang kita harus pastikan. Nah, karena itu tahap awal ini pemerintah memastikan KUR di tahun ini adalah 338 triliun, naik dari 260 triliun, dan ini buat UMKM. Dan saya yakin dengan proses yang dimudahkan dengan sistem OSS dan NIB ini, selama ini pembiayaan UMKM sulit mendapatkan data, sekarang lebih terbuka untuk mendapatkan data dan sehingga tepat sasaran. Kalau ibu-ibu di desa-desa yang pinjamannya 1 sampai 4 juta di bawah grup BRI PNM Mekar
bisa tumbuh saat COVID 7,1 juta. Kenapa UMKM yang lain tidak bisa? Ini pinjaman 1 sampai 4 juta sampai anggur. Tumbuh saat COVID 7,1 juta. Artinya kalau kita mau, kita bisa. Di saat yang sulit, kita buktikan ekonomi kita tumbuh. Insya Allah, tentu Pak Menteri, kami sangat terbuka dan terima kasih diberi kesempatan juga Telkom menjadi backbone OSS. Dan mudah-mudahan Pak Menteri nggak menyesal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama menyaksikan video mengenai OSS berbasis risiko. Lagi tegaskan reformasi kemudahan pelayanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, mendorong lebih banyak wirausaha baru. Setahun sejak resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, OSS berbasis risiko telah menerbitkan hampir 1,5 juta nomor induk berusaha atau NIB. Data Kementerian Investasi BKPM menunjukkan bahwa NIB didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Jumlahnya mencapai 98% dari seluruh NIB yang sudah diterbitkan. Yang menjadi pahlawan benteng pertahanan ekonomi nasional itu adalah UMKM, bukan pengusaha-pengusaha besar. Lapangan pekerjaan di Indonesia ini totalnya 131 juta. Dari 131 juta itu adalah yang paling banyak UMKM, 120 juta. Kita perlu berterima kasih kepada para pelaku UMKM yang sudah bisa menyediakan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Kita hari ini perlu segera mentransformasi UMKM kita dari yang informal ke formal. Dengan aplikasi OSS Indonesia, pelaku UMK perseorangan dapat memproses NIB hanya menggunakan smartphone atau ponsel pintar dengan proses yang mudah dan cepat. Dari 34 provinsi di Indonesia, saat ini Jawa Tengah menempati peringkat ketiga dengan 172.000 NIB yang sudah diterbitkan atau setara dengan 11,8% dari total NIB. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa UMKM Indonesia adalah fondasi daripada pertumbuhan ekonomi kita, baik dalam berusaha dan juga pembukaan lapangan kerja.